Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelas 3 tema 8, yaitu Praja Modakarana, subtema 1, aku anggota Pramuka. Praja Modakarana disingkat menjadi Pramuka, yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Lambang gerakan Pramuka yaitu tunas kelapa. Pramuka dibedakan menjadi beberapa kelompok atau golongan berdasarkan usia, yaitu yang pertama siaga yang usianya 7-10 tahun, selanjutnya adalah penggalang 11-15 tahun, penegak 16-20 tahun, pandega 21-25 tahun. Jika kalian sekarang ada di kelas 3, maka kalian masuk dalam kategori pramuka siaga. Pramuka mengajarkan anggota untuk selalu bergembira, terus di penyampaiannya yaitu dengan senang dan gembira, karena di situ ada berbagai macam lagu yang dinyanyikan, banyak juga permainan yang dikenalkan dengan yang sangat menyenangkan. Seperti itu. Mengenal pramuka membuat anggota lebih mencintai negara Indonesia. Pramuka juga mengajarkan anggota menjadi anak yang mandiri, yang selalu riang gembira. Di sini ada pada pembelajaran 1, ayo bernyanyi. Sebelum bernyanyi di sini ada kita mencoba tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Nah, seperti itu adalah tepuk pramuka maksimal, yaitu dilakukan 3 kali, yaitu 3 kali tepuk pramuka. Seperti itu. Silakan kamu coba bersama keluargamu atau kakak, adik, dan juga teman-temanmu. Sekarang di sini perhatikan ada sebuah lagu, yaitu lagu pantun. Saat menyanyikan sebuah lagu, kita harus memperhatikan pola iramanya. Setiap baris lagu mempunyai pola irama sesuai dengan nada. Dalam sebuah lagu atau pola irama yang sama, ada juga pola irama yang berbeda. Saat menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi, perbedaan panjang dan pendek bunyi dapat diamati dari lirik pada setiap bagian lagu. Selain itu, perbedaan panjang pendek bunyi juga mudah diamati jika menyanyi dengan iringan alat musik ritmis atau tepuk tangan. Yuk kita bernyanyi menyanyikan pantun pramuka ciptaan A.T. Mahmud. Boleh dengan bertepuk tangan. Itulah tadi lagu pantun pramuka ciptaan A.T. Mahmud. Kalian boleh diiringi dengan musik atau musik ritmis atau musik melodis Busle menggunakan alat musik pukul meja, boleh tapi harus hati-hati karena akan mengganggu kelas lain. Anggota pramuka dilatih untuk mencintai negara Indonesia, dan juga anggota dikenal dengan bendera. Ya, dikenalkan dengan bendera, dikenalkan dengan lambang negara. Di situ juga dikenalkan lambang gerakan pramuka, yaitu tunas kelapa. Di sini ada ayo berlatih, tuliskan yang kamu ketahui dari kata-kata berikut. Identitasnya di sini nomor 1, poin 1 adalah bahasa Indonesia. Apa sih bahasa Indonesia itu? Coba di sini akan dijelaskan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa
pemersatu bangsa Indonesia. Poin yang kedua di sini adalah Indonesia Raya. Indonesia Raya adalah apa? Yaitu lagu kebangsaan Republik Indonesia. Perlu kalian ketahui, pertama kali diperkenalkan lagu kebangsaan Indonesia lagu ini yaitu oleh Wage Rudolf Supratman, W.R. Supratman, pada 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda II. Di sini lagi yang poin ketiga di sini adalah merah putih. Apa sih merah putih itu? Yaitu penjelasannya bendera negara Indonesia atau disebut juga dengan sang merah putih, disebut juga dengan sang saka merah putih, atau juga disebut dengan sang dwi warna atau dua warna. Selanjutnya poin yang keempat di sini adalah Garuda Pancasila. Penjelasannya apa? Garuda Pancasila itu yaitu lambang negara Indonesia yang semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima di sini yang terakhir yaitu tunas kelapa. Apa tunas kelapa itu? Yaitu lambang gerakan pramuka atau sebagai tanda pengenal organisasi gerakan pramuka yang bersifat tetap yang diciptakan oleh Sunarjo Atmodipurwo, gitu ya. Di sini bendera kita diberi nama Sang Merah Putih. Nah, ini ya, kalian boleh menirukan. Selanjutnya di sini ada anak yang berkacamata, anak ganteng ini ya, laki-laki pastinya. Hormat gerak, tangannya hormat tegak gerak. Itu akan membentuk yang namanya sudut. Sudut di sini memiliki dua garis, yaitu garis AB. Nah, ini garisnya di sini namanya garis AB. Yang satunya adalah yang di sini yaitu garis AC. Itu disebut dengan kaki sudut. Terus di sini ada A, yaitu titik A disebut dengan titik sudut. Nah, terus ini juga di dalam ini yaitu disebut dengan daerah sudut. Nah, yang panahnya berwarna ini disebut dengan ukuran sudut. Begitu. Maka sudut dibentuk oleh dua garis. Kesimpulannya bahwasanya sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Ya, ini adalah pembelajaran pertama pada tema 8 subtema 1. Kita lanjut di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Kita lanjut ke pembelajaran 2 tema 8 subtema 1 di kelas 3. Di sini ayo mencoba permainan menggunakan tongkat, yaitu permainan lompat tongkat. Di sini ada yang pegang tongkat ada 4, 1, 2, 3, 4. Di sini ada pemainnya 1, ada boleh dimainkan oleh 3 maksimal di sini yaitu 4 anak, yaitu menggunakan satu kaki. Ketika di sini dibuka ditutup seperti itu tongkatnya. Yang laki-laki ini yang sedang berdiri menggunakan satu kaki, setelah itu keluar, masuk lagi, terus keluar, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Kita lanjut, yaitu sebelum melakukan permainan lompat tongkat ini, maka kalian harus belajar keseimbangan, berdiri dengan tegak, angkat kaki kirimu, berdiri dengan satu kaki, jagalah keseimbangan tubuhmu. Dengan hitungan 10, setelah itu bergantian, setelah kaki kiri maka gunakan kaki kanan. Setelah itu jika kalian sudah seimbang, maka kalian lakukan melompat menggunakan satu kaki lompatan menggunakan kaki kiri. Setelah itu kaki kanan bergantian dari start ke finish. Setelah itu gantian kakinya, gantian kanan kiri. Kalau kalian sudah bisa menjaganya, maka kalian bisa melakukan permainannya. Selanjutnya di sini ada ayo membaca tentang lambang negara Indonesia. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda.
Lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan kuat. Sebagai warga negara, kita juga harus kuat dan sehat. Sebagai warga negara, kita harus menjadi negara Indonesia menjadi negara yang besar, yang menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat. Lambangnya terdiri atas beberapa bagian. Di sini ada kepala burung Garuda, di sini menoleh gitu ya. Di sini terus juga ada lehernya, perisainya yang menyerupai jantung, leher, sayap, ekor yang memiliki sejumlah bulu perisai yang dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Terus mencengkeram yang tulisan mencengkeram pita bertuliskan Sembunyian Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ini adalah peta piran tentang lambang negara. Di sini lambang negara Indonesia, di situ adalah Garuda Pancasila. Terus di sini menurutmu mengapa dipilih burung Garuda sebagai lambang negara? Yaitu karena Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Besar, kuat, ya, sehat. Dan perlu kalian ketahui, perancang akhir lambang Garuda Pancasila adalah Sultan Hamid II. Terus di sini yang ke bawah, bentuk perisai yang menggantung di leher burung Garuda adalah menyerupai jantung atau juga menyerupai tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Terus sini ada tulisan pada pita yang dicengkeram burung Garuda, yaitu tulisannya bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu tuliskan kembali informasi tentang lambang negara, ya silakan kamu tinggal menulis saja, tapi yaitu ada syaratnya, yaitu menggunakan bahasamu sendiri. Di sini ada ruang kelas, ya. Terus lambang tersebut harus dijaga sebagai tanda kehormatan negara. Penggunaannya dan pemasangan lambang negara harus mengikuti aturan tertentu. Terus di sini temukan 5 tempat dipasang lambang negara. Ada beberapa tempat yang dipasangi, yang harus dipasang lambang negara. Yang pertama mungkin kalian sudah tahu, yaitu berada setiap masuk ke sekolah, masuk ke kelas, pasti di situ ada lambang negara Indonesia di kelas. Terus juga di sekolah juga ada di bagian sekolah, yaitu di ruang guru, ya di ruang guru ada lambang negara Indonesia. Terus juga ada keluar sekolah, di luar sekolah juga ada, yaitu di gedung, di gedung-gedung itu juga ada. Terus kantor, terutama kantor-kantor pemerintahan. Terus di rumah jabatan bupati, wali kota, atau gubernur, atau menteri-menterinya. Selanjutnya di sini ada kolom bagian pada Garuda Pancasila. Contohnya di sini 1, kepala menoleh ke kanan. Nah, kita lihat gambar Garuda Pancasila yang tadi. Nah, ini menoleh ke kanan contohnya. Terus lagi pada leher Garuda, nah dikalung, berkalung tanda perisai, terus yang menyerupai jantung. Terus di perisainya ini terdapat sila-sila pada Pancasila. Terus lehernya ini leher, sayap, dan ekornya memiliki sejumlah bulu. Terus juga kakinya mencengkeram pitanya bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian pada pembelajaran 2, kita lanjut video berikutnya. Terima kasih, goodbye. Oke, kita lanjut lagi di kelas 3, tema 8, Raja Muda Karana, subtema 1, aku anggota pramuka. Di sini kita masuk ke pembelajaran 3. Ayo membaca, mengenal arti lagu Garuda Pancasila.
Anggota pramuka harus mengenal baik negaranya. Anggota pramuka harus mengenal bahasa dan lambang negara. Anggota pramuka juga harus mengenal lagu kebangsaan, mengenal lambang negara untuk melatih rasa cinta terhadap tanah air. Mengenal lagu kebangsaan juga untuk melatih rasa cinta terhadap tanah air. Salah satu kegiatan mengenal negara adalah memahami arti lagu Garuda Pancasila, yang pastinya kalian sudah sering dan menyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Syair lagu Garuda Pancasila memiliki arti bahwa kita sebagai warga negara akan selalu mendukung Pancasila. Warga negara Indonesia berjiwa patriot, siap berjuang dan rela berkorban untuk negara. Rakyat Indonesia akan hidup makmur sentosa jika melaksanakan nilai-nilai Pancasila, dan harus pantang mundur, maju terus, ayo maju di situ ya. Selanjutnya di sini ada lagu Garuda Pancasila, yaitu ini ada syairnya dibagi menjadi 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Itu ya syair yang pertama, yaitu Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Artinya adalah bahwa bangsa Indonesia mendukung dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Setiap orang harus memperjuangkan dasar-dasar negara ini. Apabila ada pihak atau hendak merusaknya, ada pihak yang hendak merusaknya, karena kelima sila adalah dasar negara Indonesia, jadi jangan sampai dirusak. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Di situ pengertiannya atau artinya adalah setiap individu bangsa Indonesia adalah pejuang sila-sila Pancasila. Menyambung makna arti dari lirik yang di atas yang sebelumnya, bangsa Indonesia siap berkorban untuk merebut kemerdekaan. Kini generasi muda melanjutkan perjuangan tersebut dengan menegakkan ideologi Pancasila agar tidak digantikan dengan ideologi yang lain. Selanjutnya syair yang ketiga, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Di situ penjelasannya adalah Pancasila adalah pegangan atau pedoman dalam penyelenggaraan sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mendorong bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mandiri hingga menjadi bangsa yang sejahtera. Ini berlaku untuk seluruh individu, bukan hanya kelompok tertentu saja. Yang terakhir, syair yang terakhir di sini berbadi bangsaku ayo maju. Penjelasannya yaitu atau artinya, Pancasila bukan sekedar dasar negara Indonesia, melainkan jati diri ya. Jati diri bukan hanya dasar saja, tapi melainkan jati diri setiap warga negara Indonesia. Maka dari itu sudah semestinya perilaku bangsa Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ayo maju. Nah, di situ sebuah seruan kepada siapa? Kepada siapapun yang menyanyikannya agar semangat memperjuangkan nilai-nilai Pancasila serta menjadi bangsa yang maju. Kalimat ayo maju juga mengisyaratkan bahwa setiap orang harus bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya di sini ada ayo berlatih. Melatih kecintaan terhadap negara dilakukan melalui kegiatan upacara. Di sini melakukan upacara latihan pramuka. Ya, di sini ada lencang kanan, gerak, ini tangannya lencang kanan, membawa tongkat dianya. Tongkat tali senjata nih pramuka, gitu ya, ada lagunya. Lihatlah posisi tangan itu, masih ingatkah kamu tentang sudut? Nah, yang tadi di pembelajaran tadi menjelaskan tentang sudut. Di sini lencang kanan, di sini akan membentuk sebuah sudut. Di sini ingat sudut dibentuk oleh 2 garis. Nah, ini bisa jadi tangan dan juga badannya, ini juga betul. Nah, ini membentuk sudut. Di sini sudut-sudutnya juga ada ya, di ujung-ujung di sini. Nah, ini tanda ketika kita melakukan
perkemahan di sekolah atau di tempat manapun menggunakan tenda, ini akan membentuk sebuah sudut. Tuliskan benda-benda yang tepi lurusnya membentuk sudut banyak sekali benda-benda di sekitar kita. Contohnya adalah buku, tepak, penggaris, terus apa lagi ya, jendela, pintu, meja, banyak sekali yang membentuk sebuah sudut, gitu ya. Ayo bernyanyi. Nah, diciptakan oleh Pak Kasur. Siapa dapat berbaris? Ya, yang tahu, yuk kita ikuti. Yang belum tahu, ini akan dikasih tahu. Lakukan dengan bertepuk paha kanan, bertepuk paha kiri. Nah, tadi lagu Siapa Dapat Berbaris, kamu boleh melakukannya dengan orang tua atau kakakmu atau adikmu atau temanmu, yaitu siapa dapat berbaris menggunakan tangan kanan dan juga tangan kiri. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat, dapat membantu kalian dalam belajar di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar nanti di kemudian hari videonya lebih asik lagi ya. Terima kasih. Goodbye.